Ikan air tawar adalah jenis ikan yang hidup di air tawar seperti kolam, sungai maupun danau dengan salinitas air 0,05%. Sebanyak 41% dari jumlah spesies ikan diketahui hidup di air tawar. Lingkungan air tawar berbeda dengan lingkungan air laut. Yang paling membedakan adalah tingkat salinitasnya. Untuk bertahan di air tawar, ikan membutuhkan adaptasi fisiologis yang bertujuan menjaga keseimbangan konsentrasi ion di dalam tubuhnya. Hal ini karena spesiasi yang cepat yang menjadikan habitat yang terpencar menjadi mungkin untuk ditinggali. Spesies yang bermigrasi antara air laut dan air tawar membutuhkan adaptasi pada kedua lingkungan. Ketika di dalam air laut, mereka harus menjaga konsentrasi garam dalam tubuh mereka lebih rendah daripada lingkungannya. Ketika berada di air tawar, mereka harus menjaga kadar garam berada di atas konsentrasi lingkungan sekitarnya, seperti belut, bangsa salmon, dan latprey. Dan di air tawar misalnya belut. Karakteristik lainnya terkait ikan air tawar adalah ginjalnya yang berkembang dengan baik. Ukuran ginjal air tawar lebih besar karena banyak air yang melewatinya. Banyak spesies memiliki toleransi salinitas di berbagai tahap kehidupan mereka. Ciri-ciri ikan air tawar. Yang pertama, struktur tulang atau duri lebih halus. Yang kedua, ukuran ginjal lebih besar. Dan yang terakhir, aromanya cenderung amis lumpur. Ekosistem air tawar adalah satu kesatuan dari komunitas dengan lingkungan air tawar serta interaksi di dalamnya. Ekosistem air tawar merupakan ekosistem yang terdapat pada air tawar yang kaya mineral dengan pH air sekitar 6. Ekosistem ini bisa berubah-ubah karena biasanya habitat air tawar bisa mengering ketika musim panas berlangsung. Ekosistem ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan ekosistem darat dan air laut. Namun, ekosistem air tawar ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Manfaatnya seperti sebagai sumber air kehidupan sehari-hari, baik keperluan rumah tangga ataupun keperluan lainnya seperti irigasi lainnya. Jenis ekosistem air tawar terbagi menjadi dua macam, yaitu perairan lotik atau mengalir dan perairan lentik atau menggenang. Contoh habitat perairan lotik adalah sungai, sedangkan contoh perairan lentik adalah danau, waduk, rawa, dan kolam. Ikan air tawar berbeda secara fisiologis dengan ikan air laut dalam beberapa aspek. Insang mereka harus mampu mendifusikan air sembari menjaga kadar garam dalam cairan tubuh secara simultan. Adaptasi pada bagian fisik ikan juga memainkan peran penting. Ikan air tawar yang kehilangan banyak fisik akan mendapatkan kelebihan air yang berdifusi ke dalam kulit dan dapat menyebabkan kematian pada ikan. Perairan mengalir atau lotik mempunyai ciri khas tertentu yang secara jelas membedakannya dari air menggenang walaupun keduanya merupakan habitat air tawar. Perbedaan tersebut mempengaruhi bentuk serta kehidupan tumbuhan dan hewan yang menghuninya. Satu perbedaan mendasar antara danau dan sungai adalah danau terbentuk karena cekungannya sudah ada air yang mengisi cekungan itu. Tapi danau setiap saat dapat terisi oleh endapan sehingga menjadi tanah yang kering. Sebaliknya, sungai terjadi karena airnya sudah ada sehingga air itulah yang membentuk dan menyebabkan tetap adanya saluran selama masih terdapat air yang mengisinya. Perairan menggenang, lentik. Perairan menggenang dibedakan menjadi perairan alamiah dan perairan buatan. Berdasarkan proses terbentuknya perairan alamiah, dibedakan menjadi perairan yang terbentuk karena aktivitas tektonik dan aktivitas vulkanik. Contoh perairan lentik alamiah adalah danau, rawa, situ, dan telaga. Contoh perairan buatan adalah waduk. Zona perairan air tawar dapat dibedakan berdasarkan letak dan intensitas cahaya sebagai berikut. Zona litoral merupakan daerah pinggiran perairan yang masih bersatuan dengan daratan. Pada daerah ini terjadi pencampuran sempurna antara berbagai faktor fisika kimia perairan. Organisme yang biasanya ditemukan antara lain adalah tumbuhan akuatik atau mengapung, siput, kerang, serangga, amfibi, ikan, dan lain-lain. Zona limnetik merupakan daerah kolam air antara zona litoral di satu sisi dan sisi lain.
Zona ini memiliki variasi secara fisik, kimiawi maupun kehidupan di dalamnya. Organisme yang hidup dan banyak ditemukan di daerah ini adalah ikan, udang, dan plankton. Plankton. Plankton berasal dari kata Yunani yang berarti pengembara. Plankton adalah organisme yang hidupnya bebas melayang-layang, hanya terapung di dalam air yang kemampuan geraknya terbatas sehingga mudah terbawa arus air. Plankton memiliki ukuran yang sangat kecil, kurang lebih 0,5. Plankton dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu fitoplankton atau plankton tumbuhan dan zooplankton atau plankton hewani. Telaga dapat difungsikan sebagai daerah konservasi dan tempat wisata alam yang memiliki sumber keanekaragaman hayati yang cukup besar. Ekosistem telaga terdiri atas unsur organisme dan lingkungan yang saling berinteraksi antara keduanya. Ekosistem mesti terdiri dari satu atau beberapa komunitas, dan masing-masing komunitas terdiri produsen, konsumen, dan pengurai. Kegunaan telaga, rawa, dan danau sangat vital untuk menampung sementara akan limpahan air hujan dan mempertahankannya di musim kemarau. 3. Kadar nitrat dan fosfat tinggi. With your jelly but you wanna get crazy, crazy. Shorty take it slow, then chitty, chitty.